out while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah. And you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sehat waras bagi kita semua. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dengan judul penerapan sistem informasi bisnis berbasis komputer dalam pelayanan booking hotel online. Tak lupa juga ditemani oleh pemateri yang sangat ganteng. Yang pertama ada Mas Bintang. Perkenalkan, nama saya Bintang Wirangkasa, NIM 2022-53108. Yang kedua ada Mas Bagus. Perkenalkan, nama saya Bagus Putra Sulung, NIM saya 2022-53111. Yang ketiga ada Mas Bayu. Perkenalkan, saya Bayu Samudra Fadilah dengan NIM 2022-53114. Yang keempat ada Mas Adi. Perkenalkan, nama saya Adi Batiar, NIM 2022-53112. Dan yang terakhir saya sendiri, Titis Husnul Mahrom, NIM 2022-53129. Berikut kita akan membahas yang pertama, definisi sistem informasi dan sistem informasi. Oke, yang pertama ada definisi sistem informasi dan sistem informasi yang akan disampaikan oleh Mas Bayu. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, untuk pembahasan yang pertama ada definisi sistem informasi dan sistem informasi. Definisi sistem menurut Jugianto dalam bukunya adalah: sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem juga dapat didefinisikan oleh para ahli dalam berbagai cara yang berbeda. Adapun model umum suatu sistem terdiri dari yang pertama input, yang kedua proses, dan yang ketiga output. Lanjut ke informasi. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini maupun di saat mendatang. Adapun kualitas dari suatu informasi tergantung pada tiga hal, yaitu akurat. Akurat juga berarti bahwa informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Yang kedua, tepat waktu. Dan yang ketiga adalah relevan. Lanjut ke sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajer dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Manfaat adanya sistem informasi ada tiga. Yang pertama, menyajikan suatu informasi guna mendukung pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, menyajikan informasi guna mendukung operasi harian. Dan yang terakhir, menyajikan informasi yang berkenaan dengan kepengurusan. Lanjut ke pembahasan selanjutnya adalah sistem informasi serta teknologi saat ini berkembang sangat pesat sejalan menggunakan besarnya kebutuhan terhadap sistem informasi. Perkembangan komputer sangat membantu pelaku bisnis, serta komputer adalah media yang memberikan kemudahan bagi para pelaku bisnis. Semakin berkembangnya teknologi yang semakin maju, menuntut para pelaku bisnis pandai memanfaatkan teknologi dan mencari langkah
mudah sekaligus cepat pada pemasaran produknya. Hotel adalah salah satu contoh company yang dapat menerapkan kegiatan bisnisnya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini. Dalam masa-masa liburan, seringkali resepsionis hotel kewalahan untuk melayani pemesanan kamar yang dilakukan oleh tamu. Dengan memanfaatkan internet, hotel dapat melayani para tamu dengan lebih cepat dan baik, mulai dari pemesanan kamar, fasilitas hotel, tarif, potongan harga, dan informasi lain yang seringkali dibutuhkan oleh para tamu. Sistem informasi pemesanan kamar hotel ini adalah salah satu penerapan dari kegiatan business to customer yang meliputi informasi mengenai pemesanan kamar yang tersedia, biaya tagihan pada saat check-out yang meliputi tagihan sewa kamar, restorasi, laundry, dan biaya lain-lain. Dengan penerapan sistem informasi diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan memberikan informasi pemesanan kamar dengan lengkap dan cepat terhadap tamu, khususnya pada saat libur. Pada saat weekday maupun weekend, menghindari terjadinya double booking, dan juga dapat memberikan informasi yang akurat tentang jumlah kamar yang kosong, serta dapat memberikan informasi apabila terjadi perubahan data atau biaya. Untuk memenuhi kebutuhan sistem yang cukup kompleks, pembuatan diagram oleh seseorang sistem data analis yang memiliki tanggung jawab khusus merancang kebutuhan aplikasi dalam hal ini sangat dibutuhkan. Mereka harus memiliki use case. Use case merupakan kegiatan atau interaksi dari proses pengerjaan yang saling berkaitan antara aktor atau pelaku dan juga sistem. Atau secara umum, use case adalah teknik yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak atau software dengan tujuan mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem yang akan dibangun tersebut. Dalam hal pemesanan kamar hotel secara online, ini memiliki 5 use case. Yang pertama ada use case informasi. Pelaku dalam use case ini adalah tamu dan resepsionis. Informasi dari website dan resepsionis membantu apabila dibutuhkan. Yang kedua ada use case guestbook. Use case ini memiliki pelaku yaitu tamu dan resepsionis. Tamu mengisi form tamu dan resepsionis mengecek data tamu yang masuk ke dalam database. Yang ketiga ada use case reservasi. Pelakunya yaitu tamu dan resepsionis. Tamu mengisi form pemesanan diwajibkan buat tamu untuk login terlebih dahulu. Apabila kamu baru pertama kali melakukan reservasi, diharapkan buat registrasi terlebih dahulu dan resepsionis akan mengecek kebenaran data dari calon tamu. Yang keempat ada use case konfirmasi pemesanan. Pelaku dari use case ini yaitu adalah tamu dan resepsionis. Tamu harus mengonfirmasi kepada resepsionis apakah data sudah tersimpan atau belum, dan resepsionis akan mengecek data ke dalam database. Yang kelima yaitu ada use case bukti pesanan. Pelaku dari use case ini yaitu tamu dan resepsionis. Tamu mencetak bukti pesanan pada website sebagai bukti bahwa benar calon tamu tersebut telah memesan kamar hotel dan memberikan kepada resepsionis. Baik, yang selanjutnya, rancangan pembayaran biaya dan pelunasan biaya mengenai informasi biaya melalui website dan pembiayaan pihak tamu dan resepsion. Ada kesepakatan terlebih dahulu. Apakah kamu ingin melunasi biaya pembayaran secara langsung atau tidak, tetapi kamu wajib membayar biaya lukas setengah dari harga yang ditentukan. Dari harga yang ditentukan, ini menghindari tamu yang kurang bertanggung jawab, dan sisa biaya bisa dibayarkan setelah check out. Pihak hotel tidak lagi mengumpulkan data-data semua pengeluaran,
Karena fasilitas apa saja yang telah digunakan oleh tamu maka datanya sudah tersimpan di dalam database reserver. Tamu bisa konfirmasi pelunasan biaya melalui rincian download biaya di website resmi hotel. Dan mereka bisa membayar ketika mereka akan check out dari kamar hotel. Dan bukti penginapan dan total pelunasan biaya penginapan secara otomatis akan tercetak dan resepsi akan memberikan bukti kepada kamu tersebut. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan dengan sangat jelas. Dan terakhir, kesimpulan dari saya, pertama, perancangan sistem informasi pemesanan kamar hotel dapat memudahkan resepsionis untuk melakukan pengolahan data reservasi hotel, meliputi biaya sewa kamar dan semua fasilitas hotel yang dapat digunakan oleh tamu. Yang kedua, tamu hotel dapat memanfaatkan media internet untuk proses reservasi hotel secara online. Hal ini dapat meningkatkan loyalitas tamu terhadap hotel. Yang ketiga, perancangan sistem informasi pemesanan kamar ini dapat dikembangkan lebih lanjut secara terintegrasi dengan sistem lain yang terdapat pada hotel sehingga menjadi lebih lengkap dan menarik. Demikian dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan maupun ucapan, tindakan, dan sikap yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.